Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya kita akan membaca tentang pandangan Imam Ghazali tentang puasa. Yaitu pengaruh puasa menurut Al-Imam Al-Ghazali. Nama beliau Abu Hamid Al-Ghazali. Kata beliau, puasa adalah demi Allah dan memiliki kemuliaan utama. Meskipun segala bentuk ibadah memang demikian, ada dua hal spesifik tentang puasa. Hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa adalah bentuk berpantang yang bersifat pribadi. Ini adalah rahasia yang tidak dilihat oleh orang lain. Tidak seperti bentuk ibadah lainnya yang dilihat di depan umum. Tidak seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang puasa seseorang. Karena merupakan tindakan pribadi yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Yang kedua, puasa adalah bentuk pengendalian diri yang merupakan pukulan terbesar bagi musuh Allah, bagi setan-setan yang terkutuk. Ini karena nafsu adalah alat setan, makan dan minum memperkuat nafsu tersebut. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu majarihi bil ju'. Setan mengalir melalui tubuh manusia seperti darah. Blokirlah jalan setan itu melalui rasa lapar, melalui berpuasa. Rasa lapar yang disebabkan oleh puasa itu dapat menggagalkan setan dan bertindak sebagai benteng terhadapnya. Barang siapa yang dapat mengalahkan setan, dia telah membantu Allah Subhanahu wa taala. Bantuan ini terkait dengan diberikannya keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang mukmin, jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itulah tentang manfaat puasa yang betul-betul tinggi dan mulia, dapat mengalahkan musuh dan hawa nafsu yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan terusir dari rahmatnya, yaitu setan-setan tersebut. Salah satu falsafah di balik puasa adalah kesehatan. Sebelum memerhatikan efek positif dari puasa pada kesehatan kita ini, mari kita melihat melalui cara apa penyakit mempengaruhi kesehatan kita. Rasulullah bersabda, Al-ma'idatu baitu kulli da'in wal hamyatu ra'su kulli dawa'in. Perut adalah rumah dari setiap penyakit, dan berpantang dari makanan adalah inti dari segala obat. Tidak makin banyak makan, makin banyak minum, makin tidak menjaga perutnya, makin banyak terkena penyakit. Nah, sebaliknya orang yang menjaga perutnya, tidak makan, tidak minum, atau mengurangi diet, dia akan semakin sehat dan kuat. Sebagai pencegahan dari berbagai macam penyakit tentunya. Imam Al-Qadhi bersabda, Al-himyatu ra'su kulli dawa'in wal ma'idatu baitul adwa. Berpantang diri dari makanan adalah inti segala obat, dan perut adalah rumah dari segala penyakit. Di hadis yang lain dikatakan, laisa min dawa'in illa wa yuhayyiju da'an wa laisa fil badani anfa'u min imsakil yadi illa amma yahtaju ilaih. Tidak ada obat yang tidak menyingkirkan penyakit, dan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi tubuh daripada menahan dari makan kecuali apa yang dibutuhkan. Jadi manfaat lapar itu banyak sekali, bahkan disebutkan dengan hadis-hadis tertentu pada tertentu dalam kitab akhlak tentang manfaat lapar yang sangat banyak sekali. Di antaranya untuk membentuk dan menjaga kesehatan tubuh. Rasulullah bersabda, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian agar kalian itu sehat badannya.
Kita juga membaca dalam hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Imam Ketujuh alaihissalam yang memiliki ilmu ilahi bahwa perut adalah rumah segala penyakit dan kita bisa hidup sehat dengan bergantung dari makan. Al-Asbagh bin Nubata meriwayatkan bahwa dia mendengar Amirul Mukminin alaihissalam menasihati anaknya Imam Hasan sebagai berikut. Wahai anakku, apakah engkau ingin aku mengajarimu praktik yang akan membuatmu tidak memerlukan tabib? Imam Hasan alaihissalam berkata, ya wahai Amirul Mukminin. Kemudian beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, la tajlis 'ala at-ta'ami illa wa anta ja'i' wa la taqum 'ala at-ta'ami illa wa anta tashtahihi wa jawwidil madwa wa idza nimta fa'rid nafsaka 'ala al-khala' fa idza ista'malta hadha istaghnaita 'anil tibbi. Ini hadis cukup penting ya untuk kita pahami dan kita praktekkan insyaallah. Kita pahami makna dan maksudnya. Janganlah duduk untuk makan kecuali engkau lapar. Ini pertama. Kita jangan pergi ke meja makan atau ke tempat makan untuk makan sementara masih belum lapar. Pergi ke meja makan atau untuk makan ketika perut sudah terasa lapar. Itu satu poin penting. Berhentilah makan saat engkau masih memiliki sedikit nafsu makan. Nah ini ya. Kadar dan takaran orang makan bermacam-macam. Ada yang sepiring, 2 piring, sepiring setengah, macam-macam. Nah, kalau ukuran kita sepiring sudah cukup, maka berhentilah dari melanjutkannya sekalipun lauknya enak untuk menjaga kesehatan. Jika setengah pun sudah cukup, maka cukupkanlah, jangan dilanjutkan. Begitu seterusnya. Jadi lain orang, lain kapasitas perutnya yang berbeda-beda. Kemudian kata Rasulullah, kunyahlah makananmu seluruhnya. Jadi makan apapun ya, apalagi yang keras-keras harus dikunyah sampai lumat, sampai tidak lagi yang mengkristal atau mengeras. Itu akan membahayakan usus. Pergilah ke toilet sebelum engkau tidur. Jika engkau mematuhi ini, engkau tidak akan memerlukan perawatan medis. Ya. Ini bimbingan dari Imam Ali yang luar biasa, sangat manfaat untuk kita pahami, kita amalkan insyaallah. Hanya hadis ini perlu dirinci lagi, perlu dibahas lagi sehingga betul-betul kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Hadis ini juga menunjukkan bahwa makan berlebihan adalah akar dari segala penyakit. Ya, jadi sangat berbahaya banyak makan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya kulit, hati, ginjal dan paru-paru adalah merupakan semua bagian tubuh yang tertib. Bahkan ginjal kita tahu bahwa kita tidak boleh terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Ginjal mengurangi sekresi mereka untuk menurunkan produksi urain, tergantung pada tahap tidur kita dan kegelapan ruangan. Kulit, paru-paru dan hati juga demikian. Namun asupan kita sangat tidak tertib. Bahkan kadang-kadang bukannya memakan bahan-bahan yang baik dan berguna, kita malah membiarkan asap, debu dan alkohol ya ke tubuh kita. Ini akan menekan metabolisme melalui kekuatan utamanya dan akhirnya membuat kita sakit. Tubuh itu seperti sebuah wadah dari apa yang kita makan dan minum. Banyak orang terus bekerja, berusaha untuk mengeluarkan bahan beracun dalam tubuhnya. Mereka membutuhkan kesempatan untuk mengejar ketinggalan dengan asupan makanan kita yang berantakan. Puasa adalah cara sempurna untuk memberikan kesempatan pada tubuh kita guna menyingkirkan racun di dalamnya. Jadi dengan puasa maka toksin atau racun akan keluar dari badan. Ini sangat penting. Ya, sebab dikatakan bahwa sum wa tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Ini betul-betul dari Rasulullah yang perlu kita amalkan. Yang sangat bagus tentunya. Ya. Sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Nanti insya Allah kita sambung lagi pada pembunuh yang akan datang. Ketika ada kesalahan, kejanggalan, kurang mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi.
Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.